Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman serta Islam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabat-sahabatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang Ramadan dan kesabaran yang pastinya sudah kita ketahui dan juga relate di kalangan Islam, agama Islam di tengah masyarakat kita tentunya. Berbicara soal Ramadan dan pelaksanaan puasa, tahukah kita dari mana awal mulanya? Ketika mengartikan puasa itu sendiri, ialah ibadah ruhiyah yang sudah ada sejak lama, di mana Allah mewajibkan atas banyaknya umat muslim, sebagaimana firman Allah pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebenarnya, puasa sendiri telah dikenal oleh orang zaman dahulu, baik dari bangsa Mesir, bangsa India, bangsa Yunani, juga Romawi. Tapi ada yang mengatakan bahwa orang-orang dahulu sudah melakukan yang namanya puasa dan secara pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan puasa yang kita lakukan sekarang oleh umat Muslim. Namun, puasa kala itu belum diperuntukkan dalam rangka beribadah kepada Allah, namun untuk menenangkan dan mencari keridhaan kepada patung-patung mereka. Puasa sudah dilakukan dan sudah ada sejak zaman dahulu yang menandakan bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling agung dalam rangka mensucikan rohani, membersihkan jiwa, menguatkan sentimental, agama dalam hati, dan menjadi bagian dari upaya merekatkan hubungan seorang hamba dengan rohnya. Orang yang berpuasa akan selalu ingat bahwa ia tengah berpuasa sehingga selalu ingat kepada Allah terpantri dalam hati, dan ini yang menjadi faktor penting dalam memperbaiki seorang hamba, memperbaiki diri sehingga puasa ini dapat dikatakan sebagai pengingat, sebagai gerbang awal menuju fitrah, dan juga sebagai latihan. Latihan di sini um, apa maksudnya? Latihan bisa dengan melatih tidak makan dan tidak minum, melatih menahan hawa nafsu, dan juga melatih menahan amarah. Dari sekecil inilah kita benar-benar detail dididik oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana hakikatnya menjadi manusia, bagaimana esensi dari manusia itu sendiri, terutama sebagai makhluk sosial dan khalifah fil ard. Bahwa sebagai manusia kita memiliki yang namanya akal dan nafsu, yang mana keduanya ini merupakan satu kesatuan. Ketika akal berpikir bahwa kita harus melakukan A untuk mendapatkan A, dan kita akan melakukan hal tersebut dengan nafsu kita, nafsu untuk menguasai, nafsu untuk mengambil alih, hingga bisa mengantarkan kita kepada sifat yang haus dan serakah akan segala sesuatu. Puasa inilah yang akan menjadi tempat latihan bagi kita. Bagaimana cara dan upaya dalam menjaga hawa nafsu, perilaku dan tindakan kita agar tetap terjaga, disinilah sifat sabar ditanamkan dari diri umat manusia. Kemudian, pertanyaannya, apakah sabar ini hanya dilakukan ketika puasa? Jawabannya, tentu tidak. Tapi, puasa ini kita bisa jadikan kebiasaan untuk kedepannya, sehingga nantinya kita pun menyambut hari raya atau lebaran kembali menjadi orang yang lebih suci atau fitrah, menghadapi kehidupan dengan pembelajaran sabar selama Ramadan. Hal ini karena setiap manusia tidak mungkin lepas dari masalah dan musibah. Segala permasalahan sesungguhnya merupakan bagian dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itu sudah seharusnya kita menerima musibah dan permasalahan dengan lapang dada dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi serta menyelesaikannya.
Sikap sabar menghadapi musibah adalah bentuk representasi ketangguhan dari seorang hamba karena menerima segala takdirnya. Dalam Islam, pahala atas kesabaran menghadapi musibah begitu besar. Bahkan, setiap orang yang berhasil melewati musibah, Allah berjanji akan mengangkat derajatnya. Akan tetapi, musibah yang datang bukanlah perkara atau uh, yang mudah dihadapi, namun Allah percaya hamba itu mampu untuk menghadapinya. Dan ini pasti. Ada 3 poin utama dalam kesabaran. Pertama, kesabaran memiliki nilai yang tinggi. Sabar menjadi cara terbaik untuk menahan ketika kondisi terburuk mendatangi kita. Ketika kita berada di titik terendah dalam hidup kita, namun kesabaran ini yang akan membuat kita fight atau survive dalam segala bentuk kesulitan. Kedua, kesabaran suatu persoalan yang ada di sekitar. Ketiga, hakikat kesabaran sungguh menyadarkan kita atas kekurangan pada diri kita sendiri, yang mana kekurangan bukanlah hal yang perlu ditangisi dan disesali, namun menjadi kekuatan dan inspirasi bagi orang lain. Hal ini menjadi cermin bagi setiap orang untuk lebih bersyukur kehidupan yang telah dikasih oleh Allah kepada kita. Mereka yang bersabar akan menciptakan dampak lebih sehat dan kuat untuk menciptakan keadilan, kedamaian, kecintaan dalam hatinya, serta perilakunya. Ada suatu kisah tentang Nabi Ayub radhiyallahu anhu, di mana ia yang merupakan seorang kaya raya, memiliki harta berlimpah, anaknya juga banyak dan soleh, namun diuji dengan penyakit kulit yang sukar disembuhkan. Karena itu pula, dia kehilangan hartanya, ditinggalkan oleh anaknya, dikucilkan oleh masyarakat. Mau dia harus mengasingkan diri dengan istrinya. Namun selama musibah itu pula belasan tahun akhirnya diangkat oleh Allah penyakitnya. Selama itu pula Nabi Ayub mampu bersabar dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Hal ini karena beliau menyadari bahwa semua yang dimilikinya hanya titipan. Dan dari sini kita belajar bahwa artinya setiap orang di mana, kapan, dan siapapun termasuk seorang nabi pasti akan mendapatkan ujian sesuai dengan tingkat kemampuan dan keimanannya. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka akan semakin sulit juga ujian yang akan didapatkan. Jadi, apakah Allah itu mempersulit orang yang beriman? Jawabannya bukan seperti itu. Karena pada hakikatnya ujian itu mencerminkan kasih sayang dan keadilan Allah pada hamba-hambanya. Ujian menjadi masa transisi, dan jika kita mampu melewatinya, maka manusia akan mencapai derajat yang istimewa. Jadi semakin Allah cinta dengan kita, maka ujian yang diberikan akan semakin berat, karena dari ujian tersebut naik derajat kita, dan kemuliaan akan kita dapatkan di hadapannya. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian dalam ujian tersebut. Sehingga seberat apapun, kita harus tetap meluncurkan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah. Kita dari tadi membahas tentang sabar. Sebenarnya apa itu sabar? Jika didefinisikan, sabar itu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang beriman. Manusia yang ingin berada di jalan Allah, maka akan melalui yang namanya sabar. Menurut Abu Ismail, sabar dalam menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi dan menahan lisan akan tidak mengeluh, dan sabar paling lemah adalah sabar karena Allah. Nah, makanya dengan adanya bulan Ramadan yang berkah, kita harus bisa menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu untuk melatih kesabaran sebagai bekal kita, terutama berada dalam lingkungan sosial kemasyarakatan ini. Saya mengatakan kepada saudara, terutama kaum milenial, bahwa pengetahuan harus dipupuk sedari dini oleh kita sendiri, terutama memanfaatkan betul bulan Ramadan ini sebagai pelatihan diri. Saya mengutip uh, pada kata-kata dari Gus Romzi Ahmad, jadi bulan puasa itu selain sebagai tempat melatih diri adalah kelas akselerasi, karena pada bulan ini pahala yang kita lakukan
ibadah yang kita laksanakan akan digandakan oleh Allah. Berdasarkan uraian di atas, saya harap Ramadan yang akan datang juga ini esensinya tidak akan hilang. Dan kita harus bisa terus berbenah diri dan menjadi orang yang sabar dalam menghadapi segala lini kehidupan. Akhir kata, marilah kita menjadikan hidup ini sebagai perjuangan untuk mendapatkan ridho Allah dan mempersiapkan diri menuju surganya. Dengan menerapkan sabar dalam kehidupan, semoga Allah melindungi kita dari segala cobaan yang dapat merugikan agama dan kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama ucapkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.